Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu apa guys? Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan siang hari ini berjumpa lagi dengan saya Atung Channel. Di sini kita akan mereviewkan bagaimana proses penanaman jamur merang dari step awal sampai step akhir ya guys ya. Dari step pertama sampai step ke-15. Oke, jadi ini adalah step yang pertama dari budidaya jamur kita, yaitu proses pengomposan atau pengentiman media tanam untuk jamur merang ya guys ya. Jadi seperti inilah media yang kita gunakan. Kita memakai limbah kapas ya guys ya. Seperti inilah limbah kapasnya. Kita memakai limbah kapas dan juga serbuk kayu nih guys. Kemudian kita akan memprosesnya secara detail dan akan mendiamkannya seperti itu supaya nanti akhirnya matang. Tonton videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu apa guys? Gratis. Oke, jadi langkah yang pertama yaitu kita masukkan media kapasnya ke dalam bak atau penampungan sejenisnya ya guys ya. Kita masukkan dan kita rendam pakai air, dikarenakan ini sedang menghadapi masa kemarau. Jadi kita harus merendamnya terlebih dahulu. Setelah direndam, usahakan kapas jamur kita injak-injak sampai benar-benar basah ya guys ya. Jadi seperti inilah kondisinya kapas yang masih kering, seperti ini masih berbentuk putih. Kalau yang sudah basah itu kapasnya berbentuk seperti ini guys, kecoklatan. Kita injak-injak terus sampai memang rata guys. Ini proses yang pertama. Sebelum kita injak-injak, perlu diperhatikan juga ini kita harus menyiraminya dengan merata ya guys ya. Disirami dulu sampai merata. Kira-kira sudah tidak terlihat media yang terlihat keringnya, kemudian baru kita injak-injak. Intinya sebisa mungkin itu media harus basah semua secara merata, dikarenakan tatkala memang medianya itu masih basah, masih kering, nanti kurang maksimal pematangan dari pengomposan media tanamnya guys. Untuk proses pemakaiannya, dosisnya yaitu yang per satu kumbung ukuran 4 x 6 meter kita memakai 1 sampai 1,2 ton media tanam kapas. Nah, kalau untuk skala kumbung besar yang kemarin kita reviewkan itu 10 x 6 meter kita memakai 2,4 ton media kapasnya ya guys ya. Kemudian kita aplikasikan dengan kapur gempol, kemudian NPK, suplemen dan nutrisinya, dan kita fermentasikan di dalam suatu bentuk plastik atau bisa memakai juga terpal dan juga jasa jenisnya ya guys ya. Oke, lanjut ke proses penumpukannya ya guys ya. Jadi seperti inilah penumpukan media tanam jamur merang. Yang pertama kita harus memperhatikan ketinggiannya ya guys ya. Kalau kita berada di musim kemarau, kita tidak usah menumpuknya dengan tinggi-tinggi. Kenapa? Dikarenakan tatkala memang terlalu tinggi, nanti media yang kita hasilkan itu atau fermentasian yang kita hasilkan itu sifatnya itu terlalu panas. Nah, itu nanti bisa menimbulkan kebusukan media tanam. Kita itu harus mengasih jarak antar satu penumpukannya guys. Misalnya kita ini sedang menghadapi masa kemarau, kita hanya memakai di 4 sampai 5 box saja ketinggiannya guys. Nah, per satu lapis box itu kita kasih kapur dan juga kasih NPK nya. Bas, kasih dulu kapurnya Bas. Jadi seperti ini. Inilah satu box nih guys. Kita satu box, kemudian kasih kapurnya. Seperti itulah. Kasih kapur secara merata, Nah, ini yang satu box nih di sini. Kasih kapur ya seperti itu. Kemudian taruh boxnya Bas, biar jadi contoh. Nah, setelah seperti itu kita tumpuk seperti itu ya. Kemudian sampai tumpukan selanjutnya seperti itu prosesnya. Jadi per satu box itu kita kasih kapur, kita kasih nutrisi, kita kasih NPK ya guys ya, sampai tinggi. Kemudian pada lapisan akhir di atas sini kita kasih kapur semua nanti pada akhirnya ya. Nah,
Kemudian yang harus kita perhatikan yaitu tata letak penumpukan media tanamnya. Dan jadi kalau kita menumpuk sama meletakkannya itu jangan terlalu lebar, jangan terlalu tinggi. Jadi seperti inilah kurang lebih kita memakai kurang lebihnya ini 2,5 meter kali 3 meter penumpukannya guys ya. Dikarenakan apa, nanti kalau terlalu lebar dan terlalu tinggi medianya itu kurang matang. Medianya itu dihasilkannya nanti masih banyak gas amoniak yang tidak bisa terurai ya guys ya. Jadi kita harus bisa memperhatikannya nih guys. Kurang lebihnya seperti inilah proses penumpukannya. Ini yang satu masih menginjak-injak karena sebagian dari sini nih belum terlihat basah. Kalau sudah basah itu ya kecoklatan kayak gini nih guys, seperti yang tadi itu. Oke. Kemudian setelah ditumpuk seperti itu sampai selesai, kita diamin media tanam selama kurang lebih, kalau di musim kemarau itu 10 harian. Kalau di musim penghujan kurang lebih sampai 12 harian. Ini dikarenakan faktor cuaca ya guys ya. Kalau cuacanya panas, media itu akan lebih cepat matangnya. Kalau cuacanya dingin, media itu akan lebih lambat proses pematangannya. Nah, untuk unsur airnya sendiri, usahakan memakai air yang jernih, bebas dari hama atau wabah atau jenis obat-obatan lainnya guys ya. Jadi kita di sini memakai air boran atau air dalam bumi. Nah, itu khususnya yang harus diperhatikan. Kalau kita mengambil dari air sungai, kita harus mengantisipasi terlebih dahulu, karena biasanya itu kan di sungai ada orang-orang yang pada ngobat ikan, pada pakai kayak portas, dencis dan sejenisnya itu. Nah, nanti itu bisa menimbulkan suatu kegagalan dari budidaya jamur merang ya guys ya, atau kurang lebihnya itu kurang maksimal hasilnya. Jadi kita harus memakai air yang bersih, jernih dan juga sehat guys. Hal yang harus kita perhatikan lagi yaitu tentang pembuangan limbah atau pembuangan air dari hasil pengomposan media tanam tersebut ya guys ya. Jadi pembuangan limbah airnya itu kita harus bisa mengondisikannya seperti inilah guys. Tujuannya supaya yang pertama tidak ada genangan air di media tanam. Jadi kesat seperti ini nih guys, tidak ada genangan air di media tanam, hingga akhirnya tidak ada pembusukan dari kapas media tanam. Kemudian air pembuangannya itu kita harus bisa membuangnya dengan bijak ya guys ya, jangan dibuang sembarangan. Dikarenakan baunya yang lumayan sedap juga guys. Namun kita di sini harus bisa mensituasinya, maka bijaklah dalam membuang suatu bentuk limbah. Seperti inilah proses pengomposan media tanam versi media tanam kapas ya guys ya. Jadi cukup seperti ini, cukup ringan, cukup mudah dan cukup singkat. Nah, kita tidak perlu untuk membolak-balikan media atau pengetiman proses yang kedua. Jadi cukup satu kali proses, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 10-12 hari. Kemudian media itu akan matang. Nah, setelah itu, setelah proses ini, yaitu kita melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses pemasukan media tanam ke dalam kumbung jamur ya guys ya. Di sini kita akan mereviewkannya sampai selesai, dari mulai proses penanaman sampai proses pemanenan. Kurang lebihnya untuk unsur atau step dari proses pembudidaya jamur, kita memiliki semuanya itu 15 step ya guys ya, dari mulai awal sampai akhir. Termasuk juga cara mengontrol kelembaban media dan juga kelembaban ruangan, cara mengontrol sirkulasi udara, cara mengontrol menjaga supaya irisan tidak mati. Semuanya ada di video, di konten kali ini ya guys ya. Tonton videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys. Ya, di kesempatan pada pagi hari ini menjelang siang, kita di sini akan memperlihatkan proses memasukkan media tanam jamur ke dalam kumbung. Dan di sini kita akan mereviewkannya, bagaimana cara memasukkannya dengan baik dan benar, kemudian cara membedakan media jamur yang sudah matang dan yang belum matang. Yuk tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu apa guys? Gratis. Lanjut. Ini lebih marah. Ya, jadi
di sini step yang kedua setelah masa pengomposan media tanam, yaitu memasukkan media tanam ke dalam kumbung. Jadi seperti inilah media tanam kita guys yang kita pakai. Nah, ini media tanam kita yang kita pakai adalah limbah dari kapas ya guys ya. Ini adalah media yang sudah matang tuh. Jadi warnanya itu kecoklat-coklatan ya guys ya, dan juga baunya tidak mengandung amoniak. Amoniak itu kurang lebihnya seperti bau asem kayak gitulah guys. Ini adalah udah yang udah matang. Nah, ini media yang belum terlalu matang. Itu bisa berwarna putih dan juga berwarna orange ya guys ya. Oranye diperlihatin sini Mas Babe. Nah, media yang belum matang itu berwarna orange. Kemudian kita masukkan ke dalam kumbung jamur. Setelah itu kita rapikan, kita siram. Tonton videonya sampai selesai. Kita masuk ke dalam kumbungnya ya guys ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam kumbung jamur ukuran 10 meter kali berapa ini, kali 6 meter ya guys ya. Jadi pada proses kali ini kita akan memperlihatkannya dengan media daur ulang atau sadon. Nah, inilah kumbungnya guys. Jadi di sini kita akan menumpangkannya ke media yang lama tanpa dibuang terlebih dahulu. Jadi ini tuh media yang pas bulan kemarin diproduksi, kita masukkan lagi dengan media yang baru. Tujuannya kita memakai kapur ini supaya mempunyai panas ya guys ya di media tanam yang dulunya, dikarenakan ini media daur ulang. Nah, ini kita biasanya kalau baru itu medianya pakai 8-10 box. Kalau ini sekitar 3-4 box saja cukup guys. Jadi untuk para petani jamur ini bisa memperirit biaya produksinya ya guys ya, dikarenakan harga jamur yang kurang kondusif dan juga bahan baku yang mahal, maka kita siasati dengan cara seperti ini guys. Yuk ikut ke prosesnya ya guys ya. Sini Mas Babe. Nah, inilah. Jadi ini kita uraikan dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam kumbung jamur ya Mas ya. Iya. Oh, ya. Nah, seperti inilah cara untuk menguraikannya ya guys ya, karena pas masa pengomposan itu kita padatin nih media tanamnya supaya hasilnya lebih maksimal dan matang. Jadi supaya terurai kita paculin dulu nih guys. Kemudian kita tambahin pakai apa ini Mas namanya Mas? NPK. NPK ya. NPK itu kepanjangan dari apa? Polium dan Fosca. N-nya tuh apa? Nutrisi ta Mas. Iya. Nah, cuman di proses ini sebelumnya itu kita kan dikompos dulu nih media tanamnya. Kita komposnya itu memakai kapur gempol, kemudian NPK, kemudian suplemen juga dari produknya Atung Jamur ya guys ya. Nah, lalu jadilah seperti ini, sangat matang ini guys tuh, merata matangnya. Nah, seperti inilah guys. Nah, kemudian setelah diurai-urai seperti ini, sudah lembut seperti ini, masukin ke dalam box. Kemudian kita bawa ke dalam kumbung jamurnya. Yuk langsung saja kita menuju ke kumbung jamurnya untuk dimasukkan media tanamnya di rak-rak yang sudah disediakan dan sudah ditaburi dengan kapur. Aduh, kelabasannya guys. Nah, ini dia yang sudah ditaburin sama kapur gempolnya guys. Kita masukin. Kalau kotakannya yang kecil itu memakai 3 kotak ya Mas Minul, 3 box. Nah iya, kalau yang agak panjang memakai 4 box. Ini bajunya bagus guys, Atung Jamur. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi cuman segini nih. Medianya itu cuman memakai 3 box saja, namun hasilnya itu bisa lebih memuaskan juga dari
medianya yang 10 box. Di sini kita pengiritisasian karena harga jamur yang kurang maksimal dan bahan baku yang semakin mahal diakibatkan oleh BBM, kenaikan BBM ya guys ya, mempengaruhi semuanya. Nah, setelah ini kita akan mengetapnya lalu menyiramnya sampai basah, dan setelah itu kita sterilisasikannya ya guys ya. Nah, kita ini untuk cara mengetapnya yaitu, nah ini media yang lama nih guys, perlihatin mas. Nah ini media yang lama, kita agak dorong ke sini nih, tuh ya, kita dorong, tujuannya supaya tertutup sama media yang baru dan tidak keluarnya spesies gulma atau jamur corvinus kecil itu loh guys. Kalau di pesawahan itu namanya rumput liar ya guys. Di sini namanya jamur liar. Nah, kalau ada kapas yang masih terlalu besar, kita taruh di bawahnya seperti ini tuh. Kita tap sampai rapi supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, seperti inilah. Pian Minul. Bagus dah. Mantap. Mantap. Ya. Nah, seperti inilah kurang lebihnya media tanam yang sudah ditap. Kemudian setelah ini kita siram ya guys ya. Kita siram sini sampai keluar airnya di bawah nih, ngerucuk tuh. Supaya tujuannya medianya itu tidak mudah basah dikarenakan ini sedang menghadapi masa kemarau. Oke, tonton videonya sampai selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya. Seperti inilah proses penyiramannya. Jadi kita memakai alat seperti itu guys, seperti shower ya, cuman ini kita racik sendiri. Seperti itulah jorosnya tuh guys. Nah, kita siram sampai benar-benar basah, sampai benar-benar rata ya guys. Jadi kurang lebihnya seperti ini tuh. Jadi di bawah raknya ini sudah menembus. Nah, ini artinya media ini sudah basah semua. Karena di sini kita sedang menghadapi musim kemarau. Jadi harus banyak dikasih bekal air di media tanamnya supaya tidak mudah kering. Nah, jadi seperti inilah prosesnya guys. Tuh. Nah, untuk pemesanan suprayernya juga bisa, nanti langsung pesan bikinannya dari Mamas Minul ya guys ya. Nanti ada WA-nya di bawah ini. Yang ingin memesan seperti ini, alat suprayernya harganya relatif murah ya guys ya. Langsung saja hubungi admin. Nah, setelah ini kita siram sudah semuanya. Kemudian kita kumbung ini, tutup rapat ya guys ya kumbungnya. Jangan lupa setelah disiram kita tutup rapat semua kumbung jamurnya ya guys ya. Dikarenakan tatkala memang kita tidak ditutup rapat atau ada celah sedikit saja, nanti penguapannya itu kurang maksimal. Di sini adalah kita sudah mengikuti sampai step yang ketiga ya guys ya. Seperti inilah step yang ketiga, yaitu proses pembakaran atau penguapan dari kumbung jamur yang sana. Nah, ukurannya 10 x 6 meter. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu pembakarannya. Kita lihat drumnya ya guys ya. Jadi drumnya ini kita memakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita di sini memakai 6 drum ya guys ya untuk skala kumbung 10 x 6 meter. Kenapa? Karena tatkala kita memakai 3 drum saja itu tidak kuat atau tidak mampu mencapai titik sterilisasi. Untuk titik sterilisasi tersebut yaitu kita harus mencapai suhu di atas 70 derajat Celcius. Setelah itu kita tahan sampai kurang lebih 3-4 jam. Habis itu kita turunkan lagi sampai 60 derajat Celcius. Yuk, kemudian step yang kedua atau langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah pipa-pipanya ya guys ya. Jadi di sini kita pakai metode yang pertama, ini kita memakai 3 pipa digabungin jadi 1. Kemudian kita kasih pipa langsung sana, langsung ke kumbung jamurnya. Kemudian ini 3 pipa lagi dijadiin 1, terus langsung ke sana ke kumbung jamurnya. Nah, ini tujuannya pipa-pipa ini supaya apa?
supaya uapnya itu menyatu dan besar skala uap yang keluar dari proses pembakaran ini ya guys ya. Ini pembakaran ini memakan waktu semuanya itu dari mulai penyalaan api yang pertama sampai selesai itu memakan sampai 8 jam ya guys ya. Jadi ini benar-benar steril, benar-benar bisa dipasteurisasikan. Kenapa? Karena tatkala memang pembakarannya ini tidak matang, nanti itu kendalanya banyak sekali penyakit atau hama sejenisnya ya guys ya, seperti liar semanggen, Scoroprinus, nah itu, dan juga brokoli, ada juga loang dan jenis-jenis penyakit lainnya yang berada di kumbung jamur. Oke, kita langsung menuju ke kumbungnya guys ya, yang sedang dibakar. Ayo Babe, ini. Nah ini pipanya, perlihatin ini, Be, perlihatin ini pipanya. Nah ini jangan sampai pipa yang di sini nih bolong juga, kita harus tutup rapat semua sampai ke kumbung. Nah ini kumbung yang sedang dibakarnya di sini nih guys. Langsung saja. Nah ini masuknya lewat sini. Nih pipa itu masuknya lewat sini nih. Nah kemudian kumbung yang sedang dibakar ini kondisinya seperti ini nih guys tuh. Jadi pada apa namanya, ini kan pada gelembung tuh. Ini saking panasnya nih guys tuh. Liatin. Jadi kumbung ini bergelembung. Nah ini artinya kumbung ini pas pembakaran itu tidak ada yang bocor. Tapi kalian semua itu perhatikan ya, kalau misalnya kumbung ini kita kayak giniin terus nggak kembali atau nggak berbalik melembung, itu artinya dalam siklus pembakaran dalam kumbungnya itu ada yang bocor, entah itu jendelanya atau ada suatu lubang yang menjadi suatu penghambat dari proses pembakaran. Oke, kita langsung ke material untuk pembakarannya. Yang pertama materialnya kita memakai kayu bakar ya guys ya. Nah ini kayu bakarnya. Kemudian yang kedua, setelah memakan kayu bakar, kita memakai limbah sepatu ya. Iya. Iya. Oke. Langsung. Jadi seperti itulah apinya. Nah itulah apinya guys. Jadi di sini kita memakai kayu bakar dan limbah sepatu, kemudian memakai electric blower. Tujuannya supaya apinya itu tetap besar. Nah seperti inilah proses dari pembakaran kita di step yang ketiga. Jadi kemudian step yang selanjutnya kita harus mempunyai 2 step nih saat pembakaran. Yang pertama itu sterilisasi, terus yang kedua pasteurisasi. Nah untuk cara lebih mudahnya itu kita kan memakai green. Nah green isi yang pertama itu kita fokuskan ke masa sterilisasi. Jadi masa sterilisasi itu kita bakarnya itu atau apinya itu yang besar supaya suhunya itu mencapai 70 sampai 75 derajat Celcius. Supaya apa tujuannya? Jadi tujuannya itu supaya jamur merangnya itu maksimal, kumbungnya itu saat pembakaran itu maksimal, tidak ada hama, tidak ada penyakit, dan tidak ada jenis-jenis lainnya yang menghambat pertumbuhan jamur merang. Itu step yang pertama dari isi dream yang pertama ya guys ya. Kemudian isi dream yang kedua yaitu kita sistem pasteurisasi. Jadi sistem pasteurisasi itu sini Pak. Jadi sistem pasteurisasi itu kita dream ini isi semua lagi ya. Cuman nanti suhunya itu kita turunin itu kurang lebih 60, maksimalnya sampai 65 derajat Celcius. Siklusnya itu dibagi 2. Yang pertama kan tadi sterilisasi 4 jam. Nah nanti pasteurisasinya 4 jam lagi, semuanya 8 jam. Tujuan pasteurisasi itu adalah untuk pembentukan miselium jamur dan miselium kapas. Artinya apa? Miselium kapas itu nanti keluar dan akan menjadi miselium jamur tatkala kita kawinkan dengan bibit jamur merangnya, seperti itu. Nah setelah itu sudah terjadi atau terbentuknya miselium kapas dan miselium jamur, nah itu insya Allah nanti perkembangan jamur merangnya itu akan maksimal guys. Jadi ini dream itu kita isi 2 kali, 2 kali pengisian ya guys ya. Oke, trik yang terakhir dari proses pembakaran atau penguapan media jamur yaitu kita harus sering-sering keliling ke kumbung jamur yang sedang dibakar tuh. Nah itu kita harus sering mengelilinginnya supaya apa? Supaya tetap terjaga, tidak ada yang bocor, tidak ada yang keluar uapnya. Itulah prosesnya. Jadi sekarang kita akan bincang-bincang sama yang sedang bakarnya nih guys. Ini Mama Spinul, gimana
Sini kameramen. Gimana ini pas pembakaran, ada kendala nggak ini dari pagi nyampe sore ini? Ya, ada normal. Normal, oke. Panas. Karena ini sedang menghadapi masa kemarau ya guys ya. Jadi alhamdulillah pada proses pembakaran pagi menjelang sore hari ini kita aman, tidak ada kendala suatu bentuk apapun. Biasanya itu ada aja kayak drumnya bocor atau kumbungnya itu ada yang bocor. Hari ini aman guys ya. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini saya akan mereview bagaimana proses penaburan bibit jamur merang di dalam kumbung 10 kali 6 meter ya guys ya. Ini merupakan step yang keempat dari proses budidaya jamur merang dari step awal sampai keempat. Untuk videonya ikuti saya sampai selesai dan tonton juga sampai selesai. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu apa guys? Gratis. Yuk kita langsung saja ke bibitnya. Yang pertama kita harus menyiapkan bibitnya terlebih dahulu ya guys ya. Jadi bibitnya seperti ini nih guys. Tuh, ini bibit jamurnya nih. Kita memakai bibit merang semi 58 ya guys ya. Ini usianya sudah 20 hari. Ini sedang bagus-bagusnya ditabur. Nah kemudian sebelum kita mengurai bibit, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kumbung. Nah jadi kumbung jamurnya ini sebelum kita menaburkan ke dalamnya, ke rak-raknya itu kita buka dulu pintu, jendela, semua lubang yang ada di kumbung kita bukain. Kurang lebih memakan waktu 3-4 jam ya guys ya. Tujuannya supaya hawa panasnya itu keluar terlebih dahulu dan gas-gas yang kurang bermanfaat untuk jamur keluar terlebih dahulu. Kemudian baru kita taburin ke media tanamnya. Nah, adapun step yang pertama untuk cara atau proses pembibitan jamur merang yaitu kita uraikan terlebih dahulu ini media bibitnya. Jadi kurang lebihnya seperti ini nih guys. Ini perlibatin mas sobat. Nah, kita uraikan terlebih dahulu seperti ini media bibitnya, bibit jamur merangnya sampai benar-benar halus, sampai benar-benar kalau kita lempar nih udah terpisah ya. Karena pada awalnya itu dalam satu backlog ini padat. Nah kita urai terlebih dahulu sampai benar-benar halus, sampai benar-benar terurai. Kemudian setelah terurai seperti ini, kita bagi yang satu rak itu memakai yang satu kumbung itu memakai 40 log ya guys ya. Karena ini kumbungnya besar, kumbung skala ukuran 10 kali 6 meter. Yes. Hal yang harus kita perhatikan untuk step ini, step pembibitan jamur merang itu, yang pertama kita harus bisa memperhatikan kualitas bibit jamurnya guys ya. Jadi kualitas bibit jamur itu yang paling bagus itu kita taburin di umur atau di usia 20 hari setelah masa inok atau masa pembuatannya. Itu paling kondusif ya guys ya, antara 20 sampai 25 hari. Karena pertumbuhan miseliumnya itu sudah full, sudah rata. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan dalam menyimaki bibit itu, yang pertama bibit itu kan biasanya ada yang sehat, ada yang kurang sehat nih guys. Nah itu jadi ciri-cirinya bibit yang kurang sehat atau ciri-cirinya bibit yang berpenyakit itu dalam satu backlog itu ada ijo-ijonya tuh guys. Jadi ada titik keijo-ijoannya. Nah itu biasanya kalau kita maksa taburin ke media tanam, itu biasanya nanti kurang maksimal. Jamur tetap tumbuh, cuman biasanya itu jamurnya itu lembek atau blonyok, nggak kencang tuh loh guys. Nah hal yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam step ini yaitu jangan sampai memakan bibit yang sudah kadaluarsa atau yang sudah expirednya itu habis. Karena apa, nanti di media tanam juga kurang maksimal. Biasanya itu tumbuhnya kayak liar semanggen, spesies Corprinus juga tumbuh, terus medianya itu banyak yang hijau, itu diakibatkan dari kadaluarsa. Nah step yang keempat, kita harus bisa memperhatikan juga kesterilan kita ya guys ya. Jadi sebelum kita membibiti jamur merang, kita itu harus menyeterilkan diri dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada bakteri yang tercampur ke media bibit jamur merangnya ya guys ya. Itu step yang keempat. Kemudian step yang kelima, jangan lupa berdoa guys supaya jamurnya itu panen banyak, melimpah dan juga padat merayap. Oke lanjut.
Ya, jadi step yang kedua langsung saja kita mulai cara penaburannya guys ya. Nah, jadi kalau udah terurai seperti ini, kita langsung menaburkannya ke rak-rak gumbungnya guys ya. Ayo coba kita masuk ke dalam gumbungnya. Jadi ini perhatikan dulu ya guys ya, sebelum menabur bibit ini ke dalam kumbung jamur, kita cek dulu nih suhunya. Kita cek dulu suhu ruangannya itu apakah masih panas atau sudah adem. Kalau sudah adem, sudah turun, kita baru boleh menaburkannya. Ini jadi bagusnya itu, baiknya kalau kita menabur bibit jamur itu di pagi hari dan sore hari. Nah ini kebetulan kita ini di sore harinya guys ya. Oke, langsung kita cek suhunya. Ya seperti inilah. Jadi suhu di sini kita mengakses pakai badan sendiri ya, kurang lebih itu 20 sampai 30 derajat Celcius. Ini sudah bisa untuk ditaburin ke media tanamnya guys ya. Sangat mudah. Setelah terurai, kita tinggal seperti ini aja nih guys. Kita langsung kita taburin kayak gini tuh. Sampai merata, taburin terus sampai merata. Nah, ini untuk di raknya guys ya. Kemudian setelah itu kita ini kalau bisa nih ambil yang bagian kayak gini, yang apa namanya kayak seronggot-seronggot gini tuh, kita ambil terus kita selapin aja ke sini nih. Nah ini tujuannya supaya di bawah raknya ini banyak jamurnya pada bergerombolan nanti tuh. Nanti saya reviewkan hasil panennya ya guys ya. Sama ini kemudian di sini juga tinggal taburin aja kayak gini, taburin sampai selesai, sampai semuanya itu kita taburin. Nah kemudian setelah bibit sudah kita taburin, kita diamin terlebih dahulu kurang lebih 15 menitan lah guys. Kemudian setelah 15 menit kita tutup rapat pintu, jendela, semua akses keluar masuknya angin kita tutup rapat ya guys ya. Nah jadi setelah ditutup rapat kita tunggu, kita diamin selama 4 hari. 4 hari itu dinamakan masa inkubasi. Jadi selama 4 hari tersebut kita kumbung itu jangan dibuka, jangan diapa-apain, biarin aja selama 4 hari. Yang penting kita kalau suhunya panas, tinggal kita kasih aja nih kayak di sini misalnya paranet atau aluminium foil nanti untuk pencegahan panas yang berlebihan. Oke, step selanjutnya yaitu kita menuju masa pengkawinan miselium jamur merang dan juga cara mengawinkannya. Di sini sebelumnya kita bahas kemarin itu ada masa inkubasi. Jadi pengkawinan silang itu dilakukan setelah masa inkubasi. Masa inkubasi sendiri yaitu tatkala bibit sudah ditaburkan di dalam rak media, kita tutup rapat kumbung jamurnya, jangan sampai ada udara yang masuk, jangan sampai ada cahaya yang masuk selama 4 hari 4 malam. Kemudian setelah itu kita kumbung nih, buka semua pintu, jendela-jendela, semuanya. Jalur sirkulasi kita buka semua, kurang lebih minimalnya 5 jam kalau cuacanya nggak terlalu panas atau cuaca yang bagus gitu. Kemudian setelah itu kita baru melakukan pengkawinan silang atau dengan cara menyiramnya memakai sprayer seperti ini lah guys. Kita masukkan untuk per satu kumbung media 1 ton atau kumbung ukuran kapasitasnya 6x5 itu memakai 20 liter air dengan kapasitas seperti itu. Dan juga jangan lupa tambahkan suplemen atung jamurnya ya guys ya, supaya panennya lebih baik, banyak dan juga bobotnya juga berat. Oke, setelah itu kita isi dulu ini dan campurkan sama suplemennya sampai merata. Jadi kita tuangkan dulu airnya setengah, kemudian suplemennya kita pakai setengah botol
bisa juga memakai 1/4 botol ya guys ya. Tujuannya supaya kalau kita kasih suplemen itu, jadi jamurnya itu bisa tumbuh banyak, kemudian bobotnya juga berat, dan juga kualitasnya bagus. Itu pengalaman saya sendiri ya guys ya. Jadi seperti itulah cara pakainya suplemen atung jamur atau AJ. Jadi kemasannya itu seperti itu, satu botolnya itu 600 ml, harganya 60.000 ya guys ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam kumbungnya. Kita cek terlebih dahulu sebelum menyiram. Jadi suhunya itu harus benar-benar sudah tidak ada panas atau anget-anget kuku loh guys. Jadi jangan terlalu panas, jangan terlalu adem. Kalau misalnya terlalu panas, kita semprotin pakai air atau pakai nutrisi, nanti itu miseliumnya bisa mati atau bisa tidak bertumbuh dengan baik. Jadi di sini kita sirkulasikan dulu tuh udaranya, baru kita semprotin pakai sprayer. Dan cara menyemprotinnya juga jangan langsung ke hadapan medianya, seperti yang dilakukan sama Mas Mindu itu. Jadi caranya seperti itu loh. Kita masukin sedikit, kita siramin sedikit demi sedikit airnya dengan cara pengkabutan. Dan cara penyiramannya pun atas bawah rak kita harus disiram dengan rata. Untuk kadar airnya kita bisa membaginya sendiri. Per satu kumbung kan tadi memakai 20 liter. Jadi kita harus bisa untuk meminimalisir air supaya tidak kehabisan dan juga supaya tidak kebanyakan. Oke, setelah masa ini jangan lupa nanti sebelum dikabut itu jendela itunya tuh mulsa yang menutupin cahaya masuk kita buka juga seperti itu loh. Jadi ada cahaya masuk, tujuannya itu untuk rangsangan jamur supaya mau bertumbuh juga. Soalnya jamur itu kalau mau tumbuh dia juga membutuhkan cahaya matahari atau juga cahaya lampu. Kalau yang kumbungnya itu biasanya di pekarangan kan sulit dapat cahaya matahari, bisa juga memakai cahaya lampu. Jadi usahakan cahayanya masuk. Ini pembukaan atau pemasukan cahaya itu tatkala kita melakukan pengkawinan silang. Pengkawinan silang itu adalah penyemprotan miselium jamur setelah masa inkubasi. Perhatikan seperti itulah caranya ya guys ya. Untuk para pemula, saya himbau jangan langsung mempraktekkan adegan seperti ini tanpa adanya mentor atau tanpa adanya yang membimbing. Soalnya takutnya kurang tangkap atau kurang jelas tatkala kita cuman memakai tutorial yang ada di dalam YouTube. Kita harus calling langsung kepada narasumbernya ya guys ya. Fase ini juga bisa dinamakan fase penyiraman pertama. Setelah masa inkubasi, nanti ada penyiraman selanjutnya dan juga ada cara mengontrol sirkulasi udara di dalam kumbung supaya jamurnya bisa tumbuh dengan baik dan benar. Nah, ini seperti yang diperagakan sama karyawan ini si Windu. Jadi cara menyemprotnya seperti itu. Kita kasih jarak dari rak sama alat semprotnya itu loh guys. Jadi kira-kira jatuhnya air itu bisa dengan lembut. Dan usahakan tatkala melakukan penyiraman atau penyemprotan itu di sore hari. Kita tidak dianjurkan untuk di malam hari. Baiknya itu sore hari dan juga pagi hari. Jangan dilakukan pada malam hari dan siang hari. Kenapa? Kalau siang hari itu biasanya cuaca terlalu ekstrim, jadi nanti bisa mempengaruhi manipulasinya. Sedangkan di malam hari juga takutnya nanti terlalu ngedrop. Nah, ini setelah selesainya di pengabutan atau pengkawinan miselium, kita biarkan dulu nih kumbungnya, jangan langsung ditutup, kurang lebihnya 15-30 menit. Jadi kumbung itu kita biarkan terbuka setelah masa penyiraman. Nanti baru tatkala sudah 15-30 menit baru kita tutup semua. Tujuannya kenapa? Supaya terjadilah kelembaban ulang untuk memanipulasi supaya jamur itu mau tumbuh. Cuman kita harus garis bawahi, tatkala kita sudah menutup rapat pintu, jendela, kita juga kasih tetap
sirkulasi cahaya tetap kita kasih, karena jamur itu di usia 7 sampai 9 hari itu membutuhkan membutuhkan cahaya ya guys ya. Oke, inilah suplemen yang kita pakai dari produknya Atung Jamur. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Untuk lebihnya bisa lanjut ke step selanjutnya guys ya. See you. Pada step ini biasanya para petani-petani jamur yang lain atau yang belum bisa memanipulasi cahaya sama udara itu banyak yang keliru ya guys ya. Dikiranya setelah masa pengkawinan silang, jamur itu kumbungnya ditutup dengan rapat. Ternyata enggak, masih membutuhkan dan harus membutuhkan sirkulasi yang baik. Bagaimana cara sirkulasi yang baiknya? Kita harus bisa menjaga kestabilitasan, satu kelembaban, kedua suhu panas, dan juga cahaya masuk. Jadi kita harus bisa mengontrol semuanya dari ketiga bab tersebut. Step yang pertama untuk cara pengontrolannya yaitu cahaya. Kita wajibkan cahaya itu tetap masuk selama jamur belum keluar. Jadi untuk merangsang pertumbuhannya memang jamur juga membutuhkan cahaya ya guys ya. Kemudian step yang kedua dalam masa pengontrolan sirkulasi udara dan cahaya, kita harus bisa meminimalisir udara yang masuk dan udara yang keluar. Dengan cara apa? Kita ikutin hembusan arah angin ya guys ya. Kalau memang anginnya itu kencang, kita jendela tetap dibuka, cuman jangan dibuka semua. Kita harus dikasih kerapatan juga. Jadi jangan kita blast buka semua seperti ada di jendela itu. Itu jendela terbuka kalau memang udara di dalam panas, jadi otomatis langsung keluar sendiri. Cuman udara yang di luar nggak bisa masuk. Itu yang pertama. Tapi tetap di pagi dan sore hari kita konsistenkan harus membuka jendela sama pintu kumbungnya itu minimalnya 10 menit pagi, misalnya 10 menit kisaran jam 7 pagi itu. Nanti habis itu kita tutup lagi pintunya sama jendelanya ke semula. Ke semula itu seperti apa? Tetap kita harus ada yang di standby-kan. Jendela itu harus ada yang terbuka, tapi jangan dibuka semua. Intinya menyesuaikan suhu di daerah masing-masing. Kira-kira kita bisa menstabilkan kurang lebih di angka 30 derajat Celcius. Nah kemudian ini di sore harinya juga sama. Kita buka kisaran jam 4 atau jam 5 sore, kurang lebih 10 sampai setengah jam. Baru kita tutup lagi pintunya itu ya. Nah ini di sini kita memakai paranet. Tujuannya apa? Karena di wilayah saya itu panasnya berlebihan, cahayanya juga berlebihan. Jadi kita buka kumbungnya supaya cahaya masuk, tetapi jangan terlalu mencorot juga cahayanya. Maka kita pakai paranet. Kalau paranet itu kan zatnya walaupun cahaya masuk tapi tetap yang udah tersaring, jadi akhirnya juga adem. Selain menggunakan paranet untuk meminimalisir cahaya yang berlebihan atau panas yang berlebihan, kalian juga bisa, teman-teman juga bisa memakai jarit parasit loh guys. Jadi jarit parasit juga sama, dia itu bisa menghalang-halangi cahaya, tapi cahaya bisa tetap masuk. Oke, kemudian kita setelah masa-masa ini yang harus kita perhatikan kembali yaitu tetap sirkulasinya. Karena apa? Di sini banyak sekali petani jamur yang tidak memperhatikannya. Dikiranya setelah masa pengkawinan itu kumbung ditutup rapat, tahu-tahu nanti sampai tumbuhnya jamur. Memang kadang bisa tumbuh, cuman ya seperti itulah kalau tidak melalui prosedur yang ada. Jadi untuk SOP-nya menanam jamur merang itu tidak sama semua. Kita harus bisa menyesuaikan sesuai daerah masing-masing. Inilah penampakan di dalam kumbung jamurnya. Ini saya tuh di pagi hari ya. Jadi pagi hari kita buka dulu pintu sama jendelanya itu, jendela atas, jendela tengah sama pintu kita buka semua. Namun setelah itu kita tutup kembali jendela atas, kita tetap buka. Nah jendela bawah nih, bawah apa tengah tuh
kita tutup lagi, sama pintu kita tutup lagi setelah 10-30 menit. Nah, untuk jendelanya sendiri depan belakang kita buka 10 menitnya itu depan belakang ya guys ya. Jadi jendela bawah, tengah, sama atas 10 menit kita buka. Kemudian setelah 10 menit kita tutup rapat jendela bawah sama tengah. Tapi itu tidak bisa untuk patokan juga ya guys ya. Kenapa? Karena tatkala memang turunnya hujan, kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Kita cukup dengan cara men-standby-kan jendelanya aja. Jadi jendela itu kita rongga-ronggain aja tuh guys. Jadi kalau plastik itu kan kita kelambrukin, kita diamin, gak usah pakai lakban, gak usah ditutup, cuman kita kelambrein aja tuh. Nanti plastik sendiri bisa terbuka tatkala suhu di dalam ruangan panas, dan juga tatkala suhunya normal, plastiknya itu akan diam sendiri. Nah, ini untuk miseliumnya sudah lumayan kelihatan ya guys ya. Ini usianya itu setelah 1 hari setelah pensiraman atau pengkawinannya. Tapi kalau udah satu hari setelah pengkawinan itu memang wajib ditutup rapat. Nanti pas besoknya itu baru kita buka, kita kasih sirkulasi lagi seperti itu guys. Pada proses kali ini media yang saya gunakan yaitu full kapas sama serbuk gergaji ya guys ya. Jadi ketebalannya kita memakai 15 cm kurang lebihnya. Nah, untuk kumbung yang saya pakai ini 10 kali 5 meter. Cuman per 5 meter panjangnya kita sekat seperti itu loh guys. Tujuannya supaya mendapat sirkulasi yang baik. Cuman keuntungannya kalau kumbung besar itu, satu, kita bisa mengirit biaya. Yang kedua, itu cara menjaga kelembaban, cara menjaga suhu, dan juga menjaga jamur supaya tetap tumbuh dengan baik lebih mudah kalau menurut saya dibandingkan dengan kumbung yang kecil. Cuman untuk di daerah masing-masing bisa menyesuaikan juga. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan cuaca yang ada di daerah kalian masing-masing ya guys ya. Jadi kita bisa memperhatikan dari step ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama cahaya, yang kedua udara, dan yang ketiga kelembaban. Nah, untuk kelembaban sendiri, cara menaikkan kelembaban itu cukup mudah. Yang pertama kita cukup menyiram lantai-lantai dan dinding kumbung jamurnya. Kita siram pakai air biasa aja ya guys ya. Kita siram, kurang lebihnya udah kelihatan basah, kemudian kita tutup kumbungnya. Udah, insya Allah nanti bisa langsung lembab kembali. Ciri-ciri kumbung atau ruangan yang lembab yaitu tatkala memang bambu, pintu, dan juga jendela serta dinding-dinding yang ada di dalam kumbung dia itu mengembun atau ada airnya. Nah, itu otomatis udara di dalam itu lembab. Jadi seperti itu loh guys. Itu bambunya itu kan seperti ada airnya, dan juga di media juga seperti ada airnya. Nah, itu sangat lembab, itu sangat bagus untuk pertumbuhan jamurnya. Nanti kita saksikan bagaimana proses selanjutnya dan juga hasilnya seperti apa dari kumbung yang saya tanam dan saya reviewkan ini ya guys ya. Step selanjutnya kalian bisa menonton dan tonton sampai selesai guys ya. Jangan di skip dan juga jangan diloncat-loncat. Kenapa? Karena takutnya dari pembahasan saya ada yang kelewat, nanti Anda bisa terulang kegagalan yang sudah Anda lakukan. Jadi harus menyimak dengan seksama ya guys ya dari yang saya ucapkan. Nah, ini proses ini dilakukan, jendela atas itu kita standby-kan sampai jamur keluar, kurang lebihnya keluar udah spin head itu loh guys. Jadi kita tetap standby-kan terus jendela atas untuk cuaca yang sangat panas. Kalau untuk cuaca yang dingin atau cuaca yang nggak terlalu panas, misalnya kayak di Jogja itu kan cuacanya nggak terlalu panas tuh pas saya main ke sana, kayak di Polpa juga kan. Nah, jadi nggak beda lagi cara penanganannya. Jendela tetap dibuka, cuman dia itu nggak sepenuhnya dibuka. Ada yang dibuka separuh, ada yang dibuka seperempat, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Untuk step ini kurang lebihnya itu sama dengan step yang sebelumnya. Cuman bedanya di sini kan biasanya di usia 8 hari sampai 9 hari itu kan udah ada rintisan-rintisan dari jamur merangnya tersendiri ya guys ya.
Jadi untuk sirkulasinya harus diperhatikan. Kenapa? Karena tatkala terlalu banyak udara cahaya yang masuk, nanti jamurnya itu bisa hitam atau kualitas jamurnya jelek. Jadi kita harus bisa meminimalisirnya supaya apa? Nanti kualitas jamurnya bagus dan tumbuhnya banyak. Seperti ada yang digambar seperti itu video ya, kita lihat. Itu rintisan jamurnya tuh guys. Jadi rintisan jamurnya itu sudah mulai keluar. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi ini aman ya guys ya, karena rintisan yang kecil juga dia masih hidup. Ciri-ciri rintisan yang masih hidup itu mudah. Dia itu warnanya putih dan bentuknya segar, itu pasti hidup. Tapi kalau rintisan yang nggak hidup atau mati, jadi dia itu rintisannya berwarna kuning atau kecoklatan. Nah itu biasanya rintisannya mati dan juga nanti nggak bisa besar tumbuhnya. Nah ini faktor yang paling berpengaruh dalam membesarkan buah atau perawatannya, yaitu yang pertama kita tetap stabilitaskan kelembaban kumbung ya guys ya, karena tidak akan bisa tatkala memang kumbung tidak lembab dengan kadarnya jamur mau tumbuh dan besar. Kenapa ini kok di bawah rak bisa tumbuh? Karena memang ruangannya lembab, jadi bisa tumbuh. Kalau ruangannya nggak lembab, di bawah rak itu nggak bakal bisa tumbuh. Dikarenakan apa? Satu, kita nggak tebar benih. Kemudian memang kita kan biasanya panen tuh di atas rak. Nah ini untuk di bawah rak bisa sebanyak ini harus bisa benar-benar menjaga kelembaban. Dan juga ini pengaruh dari nutrisi yang saya semprotkan ya guys ya, karena di nutrisi tersebut ada sumber ZPT yang sangat kuat. Di sini saya perlihatkan miselium jamur merangnya. Seperti itu loh guys. Sebelum tumbuh, jamur itu seperti kabut awan seperti itu. Nah ini miselium aktif ya guys ya. Karena apa? Berwarna segar dan juga tidak kusam atau tidak kecoklatan dulu guys. Jadi ini nanti tatkala hilangnya miselium, keluarnya jamur. Nah di sini yang fase-fase yang sangat krusial ya guys ya. Kenapa? Karena tatkala di sini itu banyak kesalahan. Nanti banyak juga miselium jamur yang mati. Nah miselium jamur yang mati itu seperti apa? Ya berwarna kecoklatan, kekuningan. Faktor pemicu yang pertama, suhu terlalu panas. Kedua, suhu terlalu dingin. Ketiga, kelembaban tidak stabil. Maka miselium jamurnya tidak akan tumbuh dengan baik dan benar. Nah ini usianya di kumbung ini biasa terjadi di antara usia 8 hari. Ada juga 7 hari dan juga ada juga sampai 9 hari. Cuman kalau di kumbung yang saya tanam ini kebetulan saya videokan ini usianya 8 hari ya guys ya. Seperti itulah miseliumnya. Jadi itu sudah menyatu antara miselium kapas sama miselium bibit. Nah tinggal nanti setelah hilangnya itu dia akan keluarnya jamur. Itu biasanya miselium seperti itu tatkala hilang dengan sendirinya ya guys ya. Jadi berubahlah jamur. Kalau udah posisi kayak gini nih, saya nggak berani nyiram. Kalau nyiram nanti pada mati miseliumnya. Nah seperti itu tuh, ada miselium yang coklat itu kurang bagus. Walaupun nanti keluar jamurnya juga biasanya kurang bagus jamurnya. Tapi itu bukan dikatakan gagal panen. Ini tetap di produk atau di kualitas yang sangat baik ya guys ya. Kita saksikan terus, kita tonton terus, nanti sampai ini ada video sampai masa panennya ya guys ya. Jadi seperti itu step by stepnya. Kalian harus, teman-teman harus memperhatikannya, jangan men-skip videonya. Nah itu bibitnya sudah banyak sekali tuh miseliumnya. Untuk para pemula yang belum tahu miselium jamur seperti ini ya guys ya bentuknya. Nah untuk itu ada butiran-butiran seperti serpian kayu, itu namanya abu gosok ya guys ya. Saya tabur abu gosok itu tatkala waktu penaburan bibit. Tujuannya untuk menghindari keluarnya ulat atau ular. Karena ulat itu bisa merusak sel-sel atau jaringan-jaringan pertumbuhan miselium jamur. Tatkala memang di media itu ada ulat, itu pasti nanti bakalannya itu kurang baik ya guys ya. Oke lanjut ke next video.
Di sini kita masuk di usia jamur 10 hari setelah masa penaburan bibit ya guys ya. Kurang lebihnya ini 11 hari sampai 12 hari sudah bisa dipanen atau masa panen itu. Ya, itu yang kita nantikan ya guys ya. Untuk para petani jamur yang paling kita nantikan yaitu masa panen. Masa panen yang apa yang harus kita persiapkan yaitu masa panen jamur yang banyak. Karena tatkala jamurnya banyak, hati kita juga senang ya guys ya. Oke, ini usianya kalau di kumbung saya ini kurang lebih 10 harian ya guys ya. 9 sampai 10 hari lah, 10 harian. Inilah seperti ini miseliumnya sudah berubah menjadi jamur. Tadi tuh miselium yang yang kayak sawang-sawang kayak awan kayak gitu hilang dengan sendirinya dan keluarlah jamur seperti ini. Kita harus tetap menjaga kelembaban dan suhunya supaya mau besar jamurnya. Jangan sampai terlalu panas dan juga jangan sampai terlalu dingin. Tatkala terlalu panas ya jamur juga akan kebakar. Tatkala terlalu dingin jamur juga akan mati. Karena apa? Tetap harus di fase atau di suhu yang sangat baik. Di sini tuh kita untuk cara budidaya jamur itu yang paling penting harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memanipulasi supaya jamur itu bisa tumbuh di media jamur kita. Arti dari memanipulasi apa? Ya membodohi jamur supaya tumbuh. Karena apa? Di dataran saya itu kalau tidak ada manipulasi dia itu nggak bakal tumbuh jamur itu. Jadi kita harus pintar-pintar mengambil sikap untuk memanipulasinya. Itulah tuh udah pada hilang semua tuh ya 70% lah udah hilang sawangnya dan berubah menjadi rintisan jamur merang. Itu jamur merangnya kita pakai bibitnya semi ya guys ya, dan suplemennya AJ. Nanti kita simak terus videonya sampai fase panennya. Oke, lanjut lagi ke video selanjutnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi miselium jamur atau sawang jamur itu hilang dan berubah menjadi jamur. Pada fase ini kita tetap harus menjaga kelembaban dengan cara menyiram air di tanah dan dinding-dindingnya. Kemudian kita harus bisa mengontrol cahayanya. Kalau udah seperti ini, cahaya harus ditutup ya guys ya supaya jamurnya putih. Oke, fase yang ditunggu-tunggu akhirnya berujung juga. Di sini kita sudah memasuki masa panen ya guys ya. Jadi itu sudah berbuah jamurnya yang tadinya sekedar miselium jamur sekarang sudah menjadi buah jamur. Nah, untuk cara memetiknya harus dengan cara yang hati-hati. Anda bisa melakukan dengan memetik memakai tangan dan juga bisa menggunakan pisau atau bahan sejenisnya ya guys ya. Nah, ini saya biasanya kalau masa panen itu saya buka jendela untuk sirkulasi udara, sirkulasi cahayanya supaya bisa melihat rintisan yang kecil yang belum siap dipanen dan jamur yang sudah berbuah yang siap dipanen. Tujuannya seperti itu. Namun nanti setelah habisnya masa panen kita tutup kembali. Untuk cara menjaga kelembabannya masih seperti biasa, kita sirami dinding sama tanah di bawahnya. Kemudian di sore hari tatkala memang cuaca sudah tidak ekstrim panasnya, kita siram dan sprayer pakai kabut ya guys ya. Setelah habisnya masa panen, yaitu kita masuk ke fase pembuangan media jamur. Kalian semua harus bisa bijak untuk cara membuang limbah jamurnya ya guys ya, supaya tidak menjadi pencemaran lingkungan dan juga pencemaran bagi masyarakat setempat, dimana masyarakat setempat juga supaya tetap bisa mensupport dari hasil usaha budidaya kami. Nah, caranya kalau saya itu cara membuangnya itu yang paling baik, kita bisa mengolahnya menjadi pupuk dan juga bisa bekerja sama dengan orang jualan media tanam pot seperti itu loh guys. Jadi media itu setelah kita pakai bisa didaur ulang dengan kapasitas yang lebih baik. Ada juga dengan cara membuangnya di sungai pembuangan, dan juga ada juga dengan cara membuangnya dengan cara dibakar. Dan juga ada juga cara membuangnya untuk urugan atau untuk sebagai pengganti dari tanah liat.
bagi orang-orang yang membutuhkannya. Cuman prosesnya lumayan lambat ya guys ya, seperti itu. Harus bijak dalam cara membuangnya. Nah, nanti setelah fase pembuangan media itu ada fase pensterilan media ya guys ya, media kumbung jamur ya guys ya. Untuk pensterilan kumbung jamurnya sendiri, setelah pembuangan media jamur, saya itu biasanya jamur itu kumbung itu saya sterilkan dengan cara yang pertama kita buka sirkulasi udara, pintu jendela dan juga dinding-dindingnya kita buka semua. Kemudian kita cuci kumbungnya. Kita cuci menggunakan air dan juga prebiotik. Itu tujuannya supaya kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang tidak baik untuk jamur akan terorganisir ya guys ya. Jadi dengan cara mensiram mencuci dan juga dengan cara mensterilkannya. Jadi setelah dicuci kita diamkan dulu kumbung itu, jangan langsung diproduksi, kurang lebih 1-2 hari kemudian siap untuk diproduksi kembali. Oke guys, saya lupa ya. Jadi seperti ini. Setelah masa panen atau setelah dipanen dari kumbung jamur itu, kita kupas kotorannya yang ada di dalam jamurnya. Kemudian kita susun rapi di dalam box. Kurang lebih satu box itu berisi 10-12 kg. Susun dengan rapi dan simpan di tempat yang tidak terkena paparan matahari langsung. Untuk cara simpannya banyak, dengan cara yang pertama kita bisa menyimpannya di dalam box, dan jangan menyimpannya di dalam ember atau box yang tidak ada sirkulasi udaranya ya guys ya. Oke, pada step yang terakhir, himbauan saya selaku petani jamur, jangan lupa bertanya, jangan malu bertanya, dan juga jangan malu bertanya sampai akhirnya Anda bisa merasakan sendiri bagaimana proses budidaya jamur merang itu bisa dinikmati. Tatkala kita merasakan rasa takut, tatkala kita merasakan rasa takut gagal untuk step by stepnya dari cara budidaya, maka jangan pernah ikut dalam proses pembudidayaan jamur merang ya guys ya. Kenapa? Karena dalam cara menanam atau membudidaya jamur merang tidak seperti menanam padi, di mana padi kita tanam bibitnya dari padi, di mana kita menanam mangga ya bibitnya dari mangga. Sedangkan jamur kita menanamnya jamur bibitnya sendiri, ada yang dari jerami, ada yang dari kapas. Artinya apa? Di sini jamur itu mudah untuk ditanam bagi orang-orang yang mau belajar, dan sulit ditanam bagi orang-orang yang tidak mau belajar. Oke, cukup sekian video pada kesempatan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jejamuran, atung jamur, sakreb selalu guys.